Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Rabu 17 Juli 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibda Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri berhasil mengamankan 1 warga negara asing berinisial ZS, tersangka kasus penipuan daring jaringan internasional dengan modus lowongan kerja paruh waktu. Tersangka ZS merupakan warga negara asing asal Cina. Selain ZS, Ditipit Cyber Barreskrim Polri juga mengamankan 3 orang tersangka warga negara Indonesia, yakni NSS, HRY, dan MTK yang berperan sebagai pelaku TPPO yang memberangkatkan WNI ke Dubai secara ilegal. Kasus penipuan daring jaringan internasional ini dilakukan di 4 negara, yakni Indonesia, Thailand, India, dan Cina. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan para pelaku berhasil meraup keuntungan hingga triliunan rupiah dan hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penelusuran terhadap kasus penipuan daring ini dan telah menerbitkan red notice kepada Interpol untuk para pelaku yang masih dalam pencarian di luar negeri. Direktorat Cyber Barreskrim Polri berhasil membongkar sindikat scam daring jaringan internasional. Dalam kasus ini, total ada 68 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, ada 4 tersangka yang telah berhasil ditangkap. Sindikat scam daring ini dipimpin oleh warga negara asal Tiongkok berinisial ZS. Tersangka ZS dijemput di Abu Dhabi pada akhir Juni lalu, sebelum akhirnya ditangkap saat tiba di Indonesia. Mulanya, pelaku melakukan aksi penipuan di aplikasi pesan Telegram dan WhatsApp. Para pelaku menjanjikan korban bisa bekerja di Dubai, namun pada kenyataannya justru dipekerjakan sebagai ilegal. Dalam kasus ini, total ada 68 orang yang turut menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dalam upaya pengungkapan kasus ini, Direktorat Cyber Barreskrim Polri berhasil menangkap 4 orang yang terdiri dari 1 orang warga negara asing dan 3 orang warga negara Indonesia. Bahwa peristiwa online scam jaringan internasional yang dipimpin oleh tersangka ZS juga melakukan online scam di 3 negara lainnya, yaitu Thailand, India, dan Cina. Total kerugian secara keseluruhan sekitar 1,5 triliun rupiah. Sementara itu, Kasubdit 2 Ditip Siber Barreskrim Polri Kombes Alfi Suhaili mengatakan, para korban ini rata-rata memiliki latar belakang kemampuan di bidang komputer. Setelah berjalan 1 minggu, para WNI yang menjadi korban TPPO ini melarikan diri karena merasa terancam dan tertipu. Sebab pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan dan melakukan kejahatan. Kenapa mereka
menerima tawaran pertama itu karena mereka punya background pendidikan sebagai punya kemampuan di bidang informatika. Rata-rata seperti itu. Mereka mampu mengoperasional komputer, pernah belajar tentang ilmu komputer dan hal-hal yang berkaitan dengan informatika. Sehingga itu menjadi salah satu dasar mereka bisa diterima di sana, begitu. Dari bisnis ilegal ini, ZS bersama sindikatnya berhasil meraup untung kurang lebih 1,5 triliun rupiah. Hasil ini berdasarkan bisnis penipuan dari 4 negara, yakni Indonesia, India, Tiongkok, dan Thailand. Dalam kasus ini, ada 3 klaster yang diusut oleh Polri. Klaster pidana ini mencakup penipuan, tindak pidana pencucian uang hingga kasus TPPO. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Sementara itu pemirsa, penyidik Bareskrim Polri juga menetapkan 4 orang lainnya dalam daftar pencarian orang. Mereka merupakan koordinator operator dan operator sindikat penipuan yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kesempatan ini, Bareskrim menghimbau masyarakat tidak mudah tergiur dengan iklan lowongan kerja yang menawarkan pekerjaan mudah dengan penghasilan besar. Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menyebut aktivitas kejahatan dengan modus penipuan ini terus meningkat setiap tahunnya. DPO yang kita terbitkan itu adalah yang sebagai koordinator di atasnya operator-operator Indonesia. Jadi ada ZS, kemudian ini ada DPO, itu M, yang sekarang DPO yang sedang dimintakan red notice-nya. Dan ini adalah sebagai koordinator terhadap operator-operator yang Indonesia ini, juga termasuk penghubung daripada penerjemah. Gitu ya. Itu DPO-nya ada. Yang red notice 4 warga negara Indonesia itu sebagai operator. Jadi operator 4 ini yang red notice sudah, kemudian di atasnya ada M, yang kita sedang mintakan red notice-nya, sudah kami DPO-kan. Kemudian tidak menutup kemungkinan di atasnya M ada ZS yang sedang tertangkap sekarang, di atasnya lagi masih ada. Sedang kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemungkinan ini akan terus berlanjut. Kemudian untuk aset, itu selain aset dari mobil, juga ada aset dari rumah dan apartemen. Jadi kami menghimbau dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri, karena ini adalah aktivitas online yang cukup tinggi dan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Selalu waspada terhadap modus operandi pelaku yang menjanjikan keuntungan besar. Biasanya itu menjanjikan keuntungan besar. Dari pengungkapan kasus ini, maka menawarkan lowongan pekerjaan. Bekerjanya mudah, bekerjanya gampang, kemudian tidak dan hanya menawarkan, diiming-imingi komisi yang besar. Tetapi tentunya pasti untuk mendapatkan komisi atau menarik komisi itu, dia juga harus melakukan top up. Nah ini biasanya modus-modus penipuan itu untuk mendapatkan komisi yang dijanjikan. Ditreskrim Sus Polda Kalimantan Selatan menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Dalam hal ini Polda Kalsel berhasil menyita sekitar 9,5 ton oli curah dari sebuah bengkel di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Ditreskrim Sus Polda Kalimantan Selatan menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Dalam hal ini, Polda Kalimantan Selatan berhasil menyita sekitar 9,5 ton oli curah dari sebuah bengkel di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Adam Erwindi mengatakan, kasus ini terungkap saat anggota Unit 1 Subdit 1 Indaksi Ditreskrim Sus Polda Kalimantan Selatan membeli satu drum isi 200 liter oli dengan merek ternama seharga Rp4 juta dari sebuah bengkel di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, milik pelaku berinisial S. Saat anggota melakukan pengecekan terhadap oli tersebut, ternyata oli tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar.
Hal tersebut dilihat dari segel penutup drum oli yang terdapat logo dan tulisan merek ternama, namun tutup tersebut palsu, serta harga penjualan oli yang di bawah harga penjualan oli resmi dari merek ternama. Untuk terlapor atas nama Saudara S. Jadi setelah tim membeli oli, kemudian melakukan pengecekan terhadap oli tersebut, ternyata oli pelumas tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang diproduksi oleh Pertamina. Hal tersebut dapat dilihat dari segel tutup oli. Jadi dari segel tutup oli ini yang asli, ini yang palsu. Dia membuat tutup olinya. Anggota melakukan penggeledahan di TKP, didapati drum kosong merek Pertamina berbagai jenis. Setelah dilakukan penggeledahan di bengkel tersebut, didapati barang bukti diantaranya oli palsu dengan berat total 9,5 ton, puluhan drum kosong dengan label merek ternama berbagai jenis, puluhan pek tutup drum palsu merek ternama, 1 alat pres, 2 corong, 1 unit mobil pick-up, 1 lembar STNK, 1 lembar surat ketetapan pajak, 1 buah kunci mobil, dan 1 lembar nota pembelian. Akibat perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Polresta Barelang mengungkap peredaran narkotika jenis sabu dan pil ekstasi di Batam. Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers ungkap tersangka peredaran gelap narkotika di lobi Mapolresta Barelang pada Selasa siang. Tim gabungan Polresta Barelang bersama Satres Narkoba Polresta Barelang berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu seberat 4.000 gram dan pil ekstasi sebanyak 900 butir. Dan selain itu sejumlah barang bukti dan 1 orang tersangka berinisial RM berhasil diamankan. Kapolresta Barelang Kombes Pol Heribertus Sompu sungguh mengapresiasi masyarakat atas pengungkapan ini. Diharapkan masyarakat untuk berkolaborasi bersama dengan Polri melaporkan apabila melihat adanya transaksi narkotika. Dan atas perbuatannya tersangka dijerat dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup bahkan pidana mati. Pejabat sementara Kasat Binmas Polres Jayapura, Ibtu Made Ambo dianugerahi Hugeng Award 2024 kategori polisi berdedikasi. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.